Kaum muslimin yang mulia, misi utama kita di muka bumi adalah penghambaan diri kepada Allah. Dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dengan segala sumber dayanya, kita bisa beribadah dan menghamba kepada Allah dengan badan kita, dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, dengan harta dan benda kita, dan juga dengan hati sanubari kita. Karena ibadah adalah kullu ma yuhibbuhullah. Ibadah itu maknanya adalah semua yang Allah suka dari kita. Min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, zahiran kana au batina, baik perbuatan itu yang nampak dari anggota badan kita atau perbuatan yang tersembunyi, yang tersimpan di dalam dada, yang kita sebut dengan a'malul qulub, amal-amal hati. Karena itu dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah larang kita melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan-perbuatan hati, yang Allah minta hanya dipersembahkan kepadanya. Tentang takut, itu tentang rasa, penghambaan dalam bentuk hati dan keyakinan. Kata Allah, fala takhafuhum, orang-orang kafir takut-takuti kamu. Kata Allah, jangan kamu takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah hanya kepadaku saja jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Pasrah, bertawakal, menyerahkan segala urusan, tak boleh kecuali hanya kepada Allah, karena dia adalah a'malul qulub. Makanya Allah katakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hendaklah hanya kepada Allah saja kamu pasrahkan dirimu, kamu bertawakal jika kamu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Begitupun dalam urusan raja, dalam urusan berharap. Wa ila rabbika farghab, dan hendaklah kepada Tuhanmu saja kamu berharap. Siang ini, salah satu di antara a'malul qulub, perbuatan hati yang tidak boleh kita persembahkan kecuali kepada Allah, adalah tentang berhusnuzan kepada Allah. Kita tidak boleh berburuk sangka kepadanya, karena Allah tidak punya kepentingan apapun kepada kita. Orang-orang yang selalu dalam hidupnya dipenuhi oleh buruk sangka, biasanya orang-orang yang takut kehilangan sesuatu atau khawatir tidak akan mendapatkan sesuatu. Allah tidak terpengaruh dengan itu semua. Dia Maha Kaya, maka berapapun hamba yang meminta kepadanya, andai semua permintaan hamba Allah penuhi, maka berapa banyak kekayaan Allah yang berkurang dari semua permintaan hamba yang dipenuhi itu. Kata Nabi, tidak lebih dari seperti jari yang dicelupkan ke dalam lautan, lalu angkatlah berapa air yang terbawa oleh jari itu, segitulah kekurangan dari yang Allah punya, dan sisanya air laut yang banyak itu adalah kekayaannya. Dia tidak khawatir akan kehilangan kekuasaan, karena dialah pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Manusia hanya dipinjamkan 5 tahun, 10 tahun, kadang tak sampai 5 tahun Allah sudah ambil. Bahkan bukan hanya jabatannya, bahkan sekaligus dengan nyawanya. Makanya dia katakan, qulillahumma malikal mulk, katakanlah, Allahumma ya Allah, pemilik segala kekuasaan, pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, kamu berikan kekuasaan kepada orang yang engkau inginkan, dan kamu ambil pula dari orang yang engkau inginkan. Dia tidak khawatir akan kehilangan kekuasaan, karena dialah pemilik kekuasaan yang mutlak. Dia mampu, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, tak tergantung kepada hambanya, tak tergantung kepada bantuan siapapun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia mampu melakukan apa saja. Maka dia katakan dalam hadis qudsi,
Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya dari Abu Hurairah, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung kepada sangkaan hambaku terhadapku. Kalau dia menyangka kebaikan padaku, akan aku berikan kebaikan kepadanya. Dan kalau sebaliknya dia menyangka keburukan padaku, aku akan berikan keburukan kepadanya. Wa ana ma'ahu hina dzakarani. Aku bersamanya, menjaga dan melindunginya, mencukupkan kebutuhannya apabila dia mengingatku. Idza dzakarani fi nafsihi, bila hambaku mengingatku dalam kesendiriannya, aku ingat dan sebut dia dalam kesendirianku. Dan bila dia mengingatku dalam komunitas yang banyak, di tengah-tengah keramaian, dzakartuhu fi mala'in khairan min. Aku ingat dia dan aku sebut dia di tengah keramaian yang lebih banyak dibanding keramaian dia mengingatku. Maka kaum muslimin yang mulia, perintah untuk kita termasuk dalam hal beribadah, dalam ibadah a'malul qulub adalah berhusnuzan kepada Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri, seorang tokoh tabi'in, dia katakan makna wa ahsinu, berbuat baiklah maknanya adalah bersangka baiklah kepada Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah sangat suka kepada orang-orang yang berprasangka baik kepada Allah. Apa maknanya? Dalam segala kelakuannya, tindakannya kepada kita, Allah punya sifat-sifat kebaikan. Tidak ada keputusan Allah, tidak ada yang Allah lakukan dalam dia bertindak kepada kita yang kita maknai dengan makna negatif. Apapun, bagaimanapun, dimanapun kita berada, semua yang berlaku kepada kita atas keputusan Allah harus kita maknai dengan kacamata berhusnuzan. Maka kaum muslimin yang mulia, di antara makna berhusnuzan kepada Allah adalah bahawa Allah mengabulkan semua doa hambanya. Dia perintahkan kepada kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Maka selama doa-doa kita memenuhi syarat dan tidak memiliki hal-hal yang menjadi penghalang, maka doa-doa itu pasti akan Allah kabulkan. Selama Nabi kita katakan ma lam tasta'jil, selama seorang hamba tidak menuntut harus sekarang, maka doa-doa itu Allah akan kabulkan. Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin tahun depan. Bahkan kalau tidak di sini, Allah akan kabulkan di alam yang lain. Yang kedua, pasti Allah kabulkan. Kalau Allah tidak kabulkan, dia akan ganti dengan hal lain yang itu lebih baik dibanding apa yang kita minta. Dia hindarkan kita dari bencana, dia hindarkan kita dari kesulitan, walaupun tidak mengabulkan secara spesifik doa kita kepadanya, tapi Allah menggantinya dengan nikmat-nikmat yang lain. Karena itu, jangan ada di antara kita yang kemudian bosan berdoa. Karena doa adalah mukhul ibadah. Itu adalah otaknya ibadah. Karena itu adalah pengakuan betapa tak sempurnanya kita, betapa terbatasnya kita. Maka jika manusia tidak rela dimintai, Allah sebaliknya justru tidak rela kalau kita tidak meminta kepadanya. Maka orang-orang Arab mengatakan, wa bunayya Adam in sa'altahu yaghdhabu. Manusia, anak Adam, kalau kamu minta kepadanya dia kesal, dia marah. War rabbu illam tas'alhu yaghdhabu. Sementara Tuhan, kalau kamu tidak meminta kepadanya, justru karena itu dia marah. Maka selama doa-doa kita memenuhi syarat, dan selama doa-doa kita untuk dikabulkan tidak punya penghalang, maka dia akan dikabulkan sekarang atau nanti di alam lain, atau Allah tukar dengan nikmat lainnya yang dengannya hidup kita lebih baik. Satu ketika Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, ketika beliau melihat seorang laki-laki, zahara minhu atharus safar, terlihat pada laki-laki ini
dia sedang melakukan perjalanan yang jauh. Orang yang sedang melakukan safar, musafir, adalah termasuk orang yang doanya mustajab. Laki-laki ini rambutnya kusut masai, pakaiannya sudah penuh dengan debu, kelihatan sangat letih dia. Lalu Nabi melihat orang-orang ini mengangkat tangannya, ay Rabb, ay Rabb, ay Rabb. Wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Dia bermohon kepada Allah. Tapi Nabi katakan, mat'amuhu haram. Dia makan dengan makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dia minum dengan minuman yang haram. Wa malbasuhu haram. Dan pakai pakaian yang juga pakaian yang haram. Kata beliau alaihi salatu wassalam, anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya akan Allah kabulkan? Semoga dengan terus bermohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan menjaga makanan, minuman dan pakaian yang kita pakai, doa-doa kita terus dikabulkan. Yang kedua, kaum muslimin yang mulia, makna berhusnuzan kepada Allah adalah bahwa Allah pasti membalas setiap kebaikan dan Dia membalas setiap keburukan juga. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Bukan hanya untuk nanti dalam alam akhirat, bahkan untuk kehidupan dunia. Dan begitu pun kesalahan dan kebatilan yang dilakukan oleh manusia juga tidak akan sia-sia. Allah akan berikan imbalan. Kalau tak di sana, sejak di sini Allah akan berikan imbalan. Maka ketika Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang melakukan kebaikan sekecil apapun, yarah, dia pasti akan menyaksikan dan akan menerima imbalannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan kebatilan, keburukan, kerusakan sekecil apapun, dia juga akan mendapatkan upahnya. Wal iyadu billah. Maka kaum muslimin yang mulia, berhusnuzan selalu diiringi dengan husnul amal. Orang yang baik sangka kepada Allah akan memperbaiki kualitas amalnya. Karena itu dikatakan, al-mu'min, orang beriman itu baik sangkaannya kepada Allah, dan dia iringi dengan memperbaiki amalnya. Adapun orang kafir atau orang durhaka, ahli maksiat, buruk sangkanya kepada Allah, lalu kemudian buruk pula amalnya. Maka kaum muslimin yang mulia, setiap amal kita itu berguna. Setiap kesolehan kita itu berguna. Setiap ketaatan kita berguna. Maka pastikan kalau kita berhusnuzan kepada Allah, perbaikilah, tambahlah, karena Dia akan memperbaiki kehidupan kita. Yang ketiga, kaum muslimin yang mulia, makna husnuzan kepada Allah adalah berapapun kesalahan kita, Allah selagi kita datang menghadap kepadanya dan memohon ampun atas semua kesalahan dan kekeliruan itu, Dia pasti akan mengampuninya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad kepada umatmu, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai orang-orang yang telah melampaui batas dalam amalnya, jauh dari ketaatan kepada Allah, lebih dekat dengan maksiat dan durhaka kepada Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua kesalahan. Allah mengampuni semua dosa. Maka seorang hamba yang mungkin masa lalunya penuh dengan kegelapan, yang mungkin masa mudanya penuh dengan kejahatan dan maksiat, dan ingin kembali kepada Allah, datangilah, ketuklah pintunya, mohonlah ampun kepadanya. Selama syarat-syaratnya terpenuhi, maka Dia pasti akan menerima taubat, berapapun kesalahan hamba itu banyak. Andai sebanyak bintang di langit, andai sebanyak pasir di lautan, lalu engkau datang kepadaku dengan memohon ampun kepadaku, kata Allah, wala tusyriku bi syai'a, dengan syarat tidak sekutukan aku dengan apapun, aku akan ampuni wala ubali. Aku tidak peduli berapapun banyak kesalahan dan dosanya. Yang keempat, kaum muslimin yang mulia, makna dari berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah adalah bahwa kesulitan apapun yang menimpa kita,
Musibah apapun yang ada dalam kehidupan kita, apapun bentuk bencana yang menimpa kita, pastikan bahawa kita menurut Allah adalah orang-orang yang mampu untuk melaluinya. Tidak ada orang yang tidak diuji dalam kehidupan dunia. Tidak ada orang yang tidak diberikan oleh Allah cobaan dalam kehidupan dunia. Semakin tinggi dan semakin kuat keimanannya, semakin berat dan semakin besar pula ujiannya. Itulah kenapa Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, thummal amsal, kemudian yang setelahnya, setelahnya dan setelahnya. Dan Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, bila dia sayang kepada hambanya, maka Allah mengujinya. Pastikan kalau Allah berikan kepahitan hidup kepada kita, kesulitan, musibah, pastikan kita berhusnuzan kepada Allah. Pertama, pastikan kita mampu melewatinya. Dia katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada beban Allah pikulkan kepada hambanya, kecuali hamba itu pasti mampu untuk memikulnya. Husnuzan yang pertama adalah kita mampu memikul setiap ujian. Yang kedua, bahawa tidak ada yang sia-sia dari cobaan dan musibah tersebut. Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, tidak ada orang yang ditimpa kesusahan, kesedihan, kesulitan, bahkan tidak ada orang yang tertusuk duri jarinya, illa kaffarallahu bihi min khotoyah. Di antara makna dan hikmah kenapa ada ujian dan cobaan itu, Nabi kita katakan adalah untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Kadang dosa-dosa besar kita segera kembali kepada Allah, dan dosa-dosa besar itu jarang kita tunaikan. Tapi kadang-kala dosa-dosa kecil kita anggap biasa, dan justru dosa-dosa kecil itu kemudian kita jarang memohon ampun kepada Allah. Ulama kita mengatakan, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa disebut besar kalau diiringi dengan istighfar. Dia habis dengan taubat dan permohonan ampun. Wala saghirata ma'al istimrar. Tidak ada istilah kecil kalau dilakukan terus-menerus. Maka cobaan, ujian, musibah adalah cara Allah menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan kecil kita yang mungkin bertahun-tahun kita lakukan, tapi kita tidak datang menghadap Allah dan mohon ampun kepadanya. Maka kaum muslimin yang mulia, ahsinu dhanna billah, berbaik sangkalah kepada Allah, karena dia bagian dari amal soleh, bagian dari ibadah. Dan Ibnu Mas'ud katakan, tidak ada pemberian Allah yang lebih baik kepada hambanya melebihi apa yang dia berikan dari husnuzan itu. Maka husnuzan harus diiringi dengan memperbaiki kualitas amal, memperbanyak kualitas amal. Tidak seperti orang yang lakukan husnuzan dengan berkhayal, dengan berangan-angan, tapi kemudian tidak memperbanyak amal dan tidak pula meningkatkan kualitas kesolehannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kata Allah, sungguh kami pasti akan menolong hamba-hamba kami yang beriman, dari orang-orang yang beriman biasa ataupun dari rasul-rasul kami, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat ketika para saksi memberikan kesaksiannya. Begitulah firman Allah dalam surat Al-Ghafir ayat ke-51. Tadi dalam hadis qudsi Allah katakan, wa ana ma'ahu hina dzakarani. Aku selalu bersama hambaku apabila dia mengingatku. Maka bagian dari husnuzan kita kepada Allah adalah bahwa Allah pasti menolong kita. Allah pasti menolong orang-orang beriman, dari orang-orang beriman biasa maupun dari dulu para nabi dan para rasul. Kapan dia tolong? Sekarang dalam kehidupan dunia dan nanti dalam kehidupan akhirat. Orang-orang beriman kaum muslimin yang mulia berbeda dengan orang-orang munafik.
Di dalam Al-Quran Allah bicara tentang satu bagian dalam kehidupan Nabi ketika beliau bersama sahabat ikut terlibat dalam perang Uhud. Apa yang terjadi dalam perang Uhud? Orang-orang beriman diberikan oleh Allah keteguhan hati, diberikan ketenangan. Tapi orang-orang munafik diberikan kegelisahan. Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Mereka membuat kepada Allah sangkaan yang buruk, sangkaan jahiliyah. Apa yang mereka katakan? Adakah pilihan lain selain dari berjihad? Sungguh kita akan sulit dari berjihad melawan orang-orang kafir ini. Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Andai Allah tidak perintahkan kita untuk berjihad, tentu kita tidak akan mati di tempat peperangan ini. Dalam ayat yang lain di surat Al-Fath, di ayat 6 Allah katakan, orang-orang munafik itu mengatakan, alaihim da'iratus saw. Mereka mengalu-alukan orang kafir dalam memerangi kaum muslimin dan mengatakan orang-orang muslimin ini orang-orang yang tidak punya apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang direndahkan oleh orang-orang munafik. Tak siap berperang lalu kemudian ingin berperang pula. Tak punya senjata yang lengkap lalu kemudian ingin pula mengalahkan pasukan yang lebih kuat. Itu yang berlaku dulu. Dan jika ada di zaman ini orang-orang yang meremehkan kaum muslimin dalam berjihad, terutama saudara-saudara kita yang berperang melawan penjajahan Zionis di Israel, yang mengatakan ini orang tak tahu diri. Bagaimana melawan kekuatan yang hebat di dunia, bukan hanya di negara-negara Arab. Itu adalah orang-orang yang Allah sebutkan setipe dengan orang-orang munafik masa lalu. Ketika kaum muslimin hidup dalam penindasan, ketika kaum muslimin hidup dalam kejahatan, lalu dia kemudian menyalahkan kaum muslimin. Andai kita tidak membantu mereka, andai kita tidak mendoakan mereka, boleh jadi kita tidak punya kesempatan seperti Nabi katakan alaihi salatu wassalam, berkunjung ke salah satu masjid yang dianjurkan dalam agama kita. La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, tidak ada syariat yang menganjurkan untuk berkunjung kepada masjid-masjid semegah apapun masjid itu, kecuali hanya ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang sekarang tak bisa beribadah di sana dengan bebas, tak mudah melakukan penghambaan kepada Allah di tempat yang sangat suci itu. Maka semestinya sebagai kaum muslimin, kita berterima kasih kepada orang-orang yang melakukan riba, yang tak tidur siang dan malam, bergantian menjaga agar tempat suci umat Islam itu tidak dinodai, tidak dilakukan kejahatan di dalamnya. Tidak sebaliknya, meremehkan kaum muslimin, menuduh mereka dengan tuduhan yang sembarangan. Setiap kita punya kewajiban paling tidak mendoakannya. Dan kalau kita punya kemampuan, dan harus punya kemampuan, membantu mereka dengan sedikit dana yang mungkin kita punya sebagai bagian dari kita. Man jahaza ghazian, kalau kita tak mampu pergi berjihad, maka membiayai orang-orang yang sedang berjihad masuk kategori berjihad. Maka kaum muslimin yang mulia, termasuk makna berhusnuzon kepada Allah adalah Allah akan menolong setiap pejuang kaum muslimin. Karena dia katakan, wa ana ma'ahu hina dzakarani, aku bersama mereka kalau mereka ingat kepadaku. Kalau kita lihat video-video mereka berperang sambil membaca Al-Quran, berperang sambil murajaah hafalan mereka, berperang sambil kemudian tetap menjaga salat-salat fardunya. Mudah-mudahan dengan husnuzan kita kepada Allah, Allah memudahkan kemenangan pada mereka, dan Allah berikan kita kesempatan seperti yang dianjurkan, berharap untuk kemudian dapat solat di Masjidil Aqsa.